Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi Islam, terdapat banyak tempat yang memiliki makna dan keistimewaan tersendiri. Beberapa di antaranya bahkan dijaga ketat oleh para malaikat, sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tempat-tempat ini tidak hanya menyimpan misteri yang belum terpecahkan, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan sejarah, keimanan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang dijaga ketat oleh para malaikat. Yang pertama, Gunung Jabal Qaf. Gunung terbesar dan induk segala gunung. Gunung Jabal Qaf adalah salah satu gunung yang paling misterius dan legendaris dalam tradisi Islam. Keberadaannya selalu dikaitkan dengan alam malaikat dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini diyakini sebagai gunung terbesar yang menjadi induk dari semua gunung di dunia. Memiliki sifat gaib dan tersembunyi dari pandangan manusia. Kisah-kisah tentang Gunung Jabal Qaf penuh dengan misteri, menjadikannya subjek yang menarik bagi para peneliti dan para penulis sejarah. Legenda Gunung Jabal Qaf sudah ada sejak zaman kuno, dengan banyak cerita yang mengaitkannya dengan kekuatan gaib dan kehadiran malaikat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Gunung Jabal Qaf memiliki hubungan erat dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang nabi yang dikenal memiliki kehidupan abadi. Ada juga yang percaya bahwa Gunung Jabal Qaf adalah tempat di mana Nabi Khidir alaihissalam sering bermeditasi dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Jabal Qaf dianggap sebagai simbol keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaannya yang tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh manusia membuatnya menjadi objek spekulasi dan penelitian dalam berbagai cerita. Gunung ini digambarkan memiliki kekuatan yang setara dengan alam malaikat, menciptakan aura yang dahsyat di sekitarnya. Bahkan yang percaya bahwa hanya orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan spiritual tinggi yang dapat mendekati atau bahkan melihat Gunung Jabal Qaf. Salah satu ciri utama Gunung Jabal Qaf adalah sifatnya yang gaib. Gunung ini tidak dapat ditemukan di alam nyata dan lokasinya tidak diketahui oleh manusia. Beberapa pendapat menghubungkan Gunung Jabal Qaf dengan tempat-tempat suci seperti Pulau Al-Kabir yang diyakini sebagai tempat tinggal Nabi Khidir alaihissalam. Sifat gaib Gunung Jabal Qaf menciptakan aura yang sangat kuat dan misterius, membuatnya menjadi pusat perhatian dalam berbagai penelitian dan penulisan sejarah. Gunung Jabal Qaf juga dianggap sering memiliki kekuatan yang besar dalam menjaga kestabilan bumi. Dalam beberapa cerita, gunung ini digambarkan sebagai penopang bumi, mencegahnya dari goncangan dan kerusakan. Keberadaan Gunung Jabal Qaf dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan menghindari bencana alam yang bisa menghancurkan kehidupan di bumi. Gunung Jabal Qaf telah lama menjadi subjek perdebatan dan penelitian di kalangan para ahli geologi dan para sejarawan. Keberadaannya yang misterius dan karakteristiknya yang unik telah memicu minat global. Dengan banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan rahasia gunung ini, penelitian modern mencoba menggabungkan ilmu geologi dengan pengetahuan tradisional untuk mencari tahu lebih banyak tentang asal-usul dan sifat Gunung Jabal Qaf. Beberapa peneliti berpendapat bahwa Gunung Jabal Qaf mungkin terkait dengan fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami. Ada yang percaya bahwa gunung ini mungkin berada di bawah lautan atau tersembunyi di dalam gua-gua besar di pegunungan yang sulit dijangkau. Penelitian ini berusaha mengungkapkan misteri di balik Gunung Jabal Qaf dan memahami pesanannya dalam sejarah alam dan perkembangan geologi bumi. Dalam literasi Islam, Gunung Jabal Qaf sering disebutkan dalam berbagai kitab dan cerita-cerita sufi. Banyak ulama dan penulis sejarah yang mencatat kisah-kisah tentang gunung ini, menggambarkannya sebagai tempat suci yang penuh dengan keajaiban dan rahasia. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW disebut pernah naik ke Gunung Jabal Qaf dan bertanya tentang kekuasaan Allah. Di sana, beliau mengetahui
bahwa di bawah Gunung Jabal Khawf terdapat 500 bukit yang dibuat dari air yang dibekukan, bukan dari es atau salju, yang berfungsi menjaga kestabilan bumi. Cerita-cerita ini menggambarkan Gunung Jabal Khawf sebagai simbol kebesaran Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan pasangan seperti langit dan bumi, siang dan malam. Gunung ini juga dikaitkan dengan surga yang luas, menggambarkan keindahan dan keajaiban ciptaan Allah. Keberadaan Gunung Jabal Khawf dalam literasi Islam menambah kedalaman spiritual dan keimanan umat muslim, mengingatkan mereka akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Gunung Nun. Dalam tradisi Islam, Gunung Khawf dan Gunung Nun adalah dua gunung yang dianggap sebagai tempat suci dan misterius. Keduanya diyakini sebagai tempat tinggal para waliullah, orang-orang saleh yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Keberadaan kedua gunung ini seringkali dikaitkan dengan dunia gaib dan penuh dengan kisah-kisah spiritual yang mendalam. Meski demikian, keberadaan fisik mereka tetap menjadi misteri hingga hari ini. Gunung Khawf adalah salah satu gunung yang paling banyak dibicarakan dalam literasi Islam. Sifatnya yang gaib membuat gunung ini tidak dapat ditemukan di alam nyata. Dalam berbagai riwayat, Gunung Khawf digambarkan sebagai tempat yang tersembunyi dari dunia dan berada di alam gaib. Orang banyak yang percaya bahwa Gunung Khawf berada di suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa, sehingga menciptakan aura mistis dan penuh rahasia di sekitarnya. Gunung Nun, meskipun kurang terkenal dibandingkan dengan Gunung Khawf, juga memiliki tempat yang penting dalam tradisi Islam. Gunung ini diyakini sebagai tempat tinggal para waliullah yang semuanya adalah wanita. Keberadaan Gunung Nun juga bersifat goib dan tidak dapat ditemukan di alam nyata. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa Gunung Nun terletak di daerah paling timur dunia. Bahkan ada yang mengatakan berada di daerah Pulau Kalimantan. Salah satu ciri khas Gunung Nun adalah penduduknya yang terdiri dari sekitar 30 orang wanita goib. Mereka dianggap sebagai makhluk yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah dan memiliki kehidupan yang penuh dengan spiritualitas. Kehidupan di Gunung Nun bersifat asketis dan jauh dari kehidupan duniawi. Para wanita di Gunung Nun menghabiskan waktu mereka dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan gunung ini sebagai tempat yang sangat suci dan penuh rahasia. Meskipun kedua gunung ini memiliki banyak kesamaan dalam hal sifat goib dan keberadaan spiritual, terdapat perbedaan yang mencolok antara Gunung Khawf dan Gunung Nun. Jika Gunung Khawf dianggap sebagai tempat yang dihuni oleh kaum pria, Gunung Nun justru dihuni oleh kaum wanita. Perbedaan ini mencerminkan keberagaman dalam tradisi spiritual Islam dan menunjukkan bahwa kedekatan Allah dapat dicapai oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. 3. Sumur Barhut. Lembah misterius di Hadramaut. Di antara sekian banyak tempat misterius yang disebutkan dalam tradisi Islam, Sumur Barhut di Hadramaut, Yaman menempati posisi yang sangat istimewa. Sumur ini tidak hanya menarik perhatian karena kedalamannya yang sangat luar biasa, tetapi juga karena cerita-cerita gaib dan mistis yang menyelimutinya. Sumur Barhut disebut-sebut sebagai tempat paling buruk airnya dan menjadi tempat berkumpulnya arwah orang kafir. Mari kita telusuri lebih dalam tentang Sumur Barhut, dari sejarahnya hingga legenda yang mengitarinya. Sumur Barhut terletak di Provinsi Hadramaut, tepatnya di sebuah lembah yang berdekatan dengan lembah Hud. Untuk mencapai sumur ini dibutuhkan perjalanan sekitar 2 jam dari kota Tarim, Provinsi Hadramaut, menuju arah Provinsi Mahroh di Yaman Selatan. Sumur ini memiliki luas sekitar 100 meter persegi dengan kedalaman yang sangat gelap dan menakutkan. Kedalaman sumur ini mencapai sekitar 250 meter, menjadikannya salah satu sumur terdalam yang pernah ditemukan. Nama Sumur Barhut sendiri memiliki konotasi yang sangat negatif dalam tradisi Islam. Dalam berbagai hadis dan riwayat, Sumur Barhut disebut sebagai tempat berkumpulnya arwah orang-orang kafir setelah kematian. Air sumur ini dianggap sebagai air yang paling buruk di muka bumi, sangat kontras dengan sumur-sumur lainnya
yang biasanya dianggap sebagai sumber kehidupan. Asal-usul nama Barhut tidak sepenuhnya jelas, tetapi banyak yang mengaitkannya dengan kondisi sumur yang gelap dan menakutkan. Banyak cerita rakyat dan hadis yang mengelilingi sumur Barhut. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa air sumur Barhut adalah seburuk-buruknya air di muka bumi ini. Kisah lain menyebutkan bahwa pada zaman dahulu penduduk setempat pernah mengalami kekeringan yang parah dan mengutus seseorang untuk menuruni sumur ini guna mendapatkan air. Namun, pria tersebut mengalami kejadian aneh dan misterius yang membuatnya tidak pernah kembali lagi. Yang keempat, mata air abadi Ainul Hayat, telaga keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Di antara berbagai kisah yang tersebar dalam tradisi Islam, cerita tentang mata air abadi Ainul Hayat yang berkaitan dengan Nabi Khidir merupakan salah satu yang paling mempesona. Kisah ini bukan hanya menawarkan pandangan yang mendalam tentang makna keabadian, tetapi juga menyoroti kebesaran Allah dalam menciptakan mukjizat. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai sejarah, legenda, dan makna spiritual dari telaga yang konon memiliki air kehidupan ini. Menurut legenda, telaga Ainul Hayat tercipta pada saat penciptaan bumi. Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia, yang kemudian membentuk telaga ini. Air dari telaga ini dikatakan memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit dan bahkan memberikan keabadian kepada siapa saja yang meminumnya. Keajaiban air ini menjadikan telaga Ainul Hayat sebagai salah satu tempat paling misterius dan dicari sepanjang sejarah. Meski lokasi telaga Ainul Hayat tidak diketahui, banyak yang percaya bahwa telaga ini terletak di tempat tergelap bumi, sekaligus tempat terbitnya matahari. Salah satu yang paling terkenal adalah pencarian telaga oleh Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam, yang dipercaya melakukan perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk menemukannya. Lokasi yang sulit dijangkau dan penuh misteri ini menambah daya tarik dan mistisme telaga Ainul Hayat. Cerita tentang telaga Ainul Hayat seringkali dikaitkan dengan perjalanan epik Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam upaya untuk menemukan telaga ini, Raja Zulkarnain membawa pasukan terbaiknya, bukan untuk kepuasan duniawi, tetapi agar ia bisa beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Menurut cerita, malaikat Rofail mengungkapkan bahwa telaga ini berada di tempat tergelap bumi, yang juga merupakan tempat terbitnya matahari. Selama perjalanan, Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain terpaksa berpisah. Nabi Khidir mendapatkan bisikan ilahi yang mengarahkannya ke mata air tersebut, sedangkan Raja Zulkarnain tidak mendapatkan petunjuk serupa. Nabi Khidir alaihissalam akhirnya mengikuti bisikan tersebut dan menemukan telaga Ainul Hayat. Sementara Raja Zulkarnain harus melanjutkan pencariannya tanpa petunjuk lebih lanjut. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberuntungan dan petunjuk ilahi memainkan peran penting dalam menemukan keajaiban telaga tersebut. Air dari telaga Ainul Hayat dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Selain dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, air ini dikatakan dapat memberikan keabadian. Beberapa ahli tafsir bahkan menyebutkan bahwa siapa saja yang berhasil meminum air ini akan hidup selamanya hingga hari kiamat. Keajaiban ini membuat telaga Ainul Hayat menjadi salah satu tempat paling dicari dalam sejarah umat manusia. Nabi Khidir alaihissalam sering dikaitkan dengan keabadian karena dipercayai telah meminum air dari telaga Ainul Hayat. Dalam berbagai cerita, Nabi Khidir alaihissalam digambarkan sebagai sosok yang hidup abadi, terus berkelana dan menolong orang-orang yang membutuhkan dengan ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 5, Pulau Sokotra atau tempat persembunyian Dajjal. Pulau Sokotra, sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia, terkenal bukan hanya karena keindahan alamnya yang menakjubkan dan flora serta faunanya yang unik, tetapi juga karena legenda yang melingkupinya sebagai tempat persembunyian Dajjal. Terletak sekitar 250 km dari Somalia dan 340 km dari Yaman, pulau ini memiliki luas sekitar 3.600 km persegi, menjadikannya sebagai pulau terbesar di kepulauan sekitarnya.
Namun, di balik keindahan dan kekayaan hayatinya, Pulau Socotra menyimpan berbagai misteri yang telah menarik perhatian banyak peneliti dan pelancong. Pulau Socotra dikenal sebagai rumah bagi para spesies tanaman dan hewan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia. Salah satunya yang paling terkenal adalah pohon darah naga atau Dracaena cinnamomum yang getahnya merah seperti darah dan telah digunakan oleh penduduk lokal selama berabad-abad untuk berbagai keperluan medis dan pewarna. Bentuk pohon yang unik menyerupai payung besar memberikan kesan misterius yang menambah daya tarik pulau ini. Selain pohon darah naga, terdapat juga spesies tanaman dan hewan lainnya yang endemik seperti mawar gurun Socotra dan berbagai jenis burung serta reptil yang hanya bisa ditemukan di pulau ini. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini membuat Pulau Socotra diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO, yang menjadikannya kawasan yang dilindungi. Menurut beberapa tafsir dan hadis, Dajjal, sosok yang dikenal sebagai pembohong besar dan akan muncul menjelang hari kiamat, diyakini bersembunyi di suatu tempat di muka bumi hingga waktu kemunculannya tiba. Pulau Socotra, dengan kabut tebal yang sering muncul di sekitar pegunungan pesisirnya, diyakini oleh beberapa kalangan sebagai tempat persembunyian Dajjal. Meskipun Pulau Socotra sudah dikenal sejak lama oleh penduduk lokal dan beberapa penjelajah, namun mitos tentang Dajjal yang bersembunyi di sana menambah dimensi mistis yang membuat pulau ini semakin menarik untuk dijelajahi. Beberapa peneliti berpetualang dan tertarik dengan legenda Dajjal, melakukan perjalanan ke Socotra untuk mencari bukti dan menjelajahi tempat-tempat yang dianggap paling misterius di pulau ini. Tempat-tempat misterius yang dijaga ketat oleh para malaikat ini menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keajaiban ciptaannya. Keberadaan dan makna dari tempat-tempat ini terus menjadi bahan penelitian dan perenungan bagi umat muslim. Semoga penjelajahan kita terhadap misteri-misteri ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.